Ya, sudah terlihat teman-teman? Sudah, Bu. Ya, tampil ya, sudah ya. Oke. Ya, ini saya ngambil langsung dari PDF-nya. Ya, saya coba highlight yang kira-kira jadi poin utama ya di paragraf-paragraf ini. Nanti teman-teman apa namanya bisa sambil coret-coret juga di buku teman-teman kalau teman-teman print ya, atau misalnya di komputernya gitu. Karena kemarin saya coba lihat PPT-nya, saya baru lihat PT-nya itu tadi malam, mungkin baru diupload ya oleh Buria. Tapi ketika saya lihat itu sepertinya kurang informatif karena di situ di slide-nya lebih banyak angka-angka. Jadi saya coba garis bawahi atau highlight beberapa poin yang teman-teman harus tahu terkait dengan pengantar untuk materi ini. Oke, jadi CVP itu sendiri ya, CVP itu adalah singkatan atau kepanjangan dari cost, volume, biaya, volume itu berarti berkaitan dengan unit produknya, ya unitnya, kuantitas, ya kemudian profit analisis berarti terkait dengan ya profit ya atau laba. Itu adalah sebuah alat ya yang digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Jadi logikanya ketika perusahaan itu mau melakukan perencanaan, ya ini perusahaan itu mau produksi apa gitu ya. Kalau mau produksi apa tuh pasti akan diawali dengan ngomongin biaya ya. Kalau kita mau produksi misalnya produksi apa ya, misalnya tadi ya misalnya produksi minuman kaleng gitu ya, produksi minuman kaleng, maka kita akan memperhitungkan, mendefinisikan, merinci gitu ya kira-kira cost-nya yang akan muncul itu apa saja gitu ya. Tadi termasuk ada bahan bakunya, tenaga kerjanya, kemudian overhead-nya gitu ya. Kemudian volume. Nah, volume ini berkaitan dengan tadi unit produknya ya, yang kira-kira yang harus dijual itu berapa unit ya, volumenya itu berapa. Kemudian berarti berkaitan dengan profit atau target revenue ya, pendapatan yang akan kita dapatkan. Jadi ini berkaitan dengan perencanaan dan pengambilan keputusan ya. Oke. Ya, cost, quantity sold, dan price-nya ya. Jadi kalau tadi kan price itu berkaitan dengan sales revenue tadi ya. Oke. Jadi CVP itu jadi alat ya untuk mengidentifikasi besaran kira-kira isu apa yang harus didiskusikan oleh perusahaan gitu ya, sehingga nanti ketika perusahaan itu mendapatkan masalah, misalnya ada kendala di depannya terkait dengan penjualan, terkait dengan besaran biaya yang muncul, itu perusahaan bisa tahu nih apa yang harus dilakukan gitu ya. Itu salah satu target dari CVP itu sendiri. Oke. Kemudian nah di CVP ini kita akan ngomong tiga ya, untuk di awal itu kita ngomongin ada tiga poin gitu ya, tiga sub judul ya. Ada break even point in unit, jadi kalau bahasa Indonesia itu biasanya orang suka ngomongnya tuh BEP gitu ya, BEP secara unit, kemudian BEP secara dolar ya. Jadi BEP itu ada dua, dalam satuan unit ya, atau volume tadi kuantitas gitu ya. Kemudian BEP dalam satuan dolar. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah dengar ya BEP. Ada yang tahu BEP itu apa? Break even point. Ada yang pernah tahu nggak? Dulu mungkin waktu SMK-nya pernah nggak ya ngomongin BEP? Atau di mata kuliah yang lain? Ada yang mau coba? Oke, silakan. Kondisi di mana suatu perusahaan tidak mengalami kerugian maupun mendapat keuntungan. Tidak mengalami kerugian atau tidak dapat untung. Oke, bahasa mudahnya apa Mas Peti? Nggak untung, nggak rugi. Berarti apa tuh? Impas, Bu. Impas, betul. Ya, jadi bahasa istilah singkatnya ya, istilah singkatnya dari BEP itu adalah titik impas gitu ya.
break even point titik impas, yaitu suatu kondisi di mana ya perusahaan itu tidak rugi tapi nggak untung juga gitu. Jadi ketika perusahaan melakukan penjualan gitu ya, perusahaan punya produk nih kemudian dijual ke keluar gitu ya, ke konsumen gitu ya. Kemudian setelah kembali gitu ya dianalisis ternyata perusahaan itu nggak ada untungnya tapi ternyata nggak rugi juga gitu. Berarti di situ ya tadi ya impas ya, artinya kembali balik modal aja, nggak ada profit yang didapatkan. Kondisi ini penting ya bagi perusahaan untuk tahu ya, perusahaan apa namanya penting untuk tahu yang namanya titik BEP-nya perusahaan itu di berapa sih gitu. Makanya di sini ada poin BEP dalam unit dan BEP dalam dolar. Jadi kalau gambaran mudahnya ya, itu perusahaan itu perlu tahu ya kira-kira pada titik berapa gitu ya, pada unit berapa, pada jumlah volume berapa ya itu perusahaan itu tidak untung tidak rugi. Kalau yang dolar itu berarti pada berapa rupiah gitu ya, pendapatan berapa rupiah itu perusahaan itu tidak mengalami untung dan rugi. Gitu. Kira-kira manfaatnya apa sih? Kenapa perusahaan itu perlu tahu nilai BEP mereka? Kalau perusahaan kan orang jualan itu pasti targetnya kan untung ya. Pasti mereka akan menargetkan untung, nggak cuma balik modal aja. Tapi poin ini ya atau titik ini, titik impas ini tuh penting untuk mereka ketahui. Kira-kira kenapa? Ada yang mau kasih pendapat? Agar perusahaan bisa mengetahui minimal jumlah penjualan produknya itu ya, Bu. Minimal Jadi, jumlah penjual. Oke, iya terus biar perusahaannya nggak rugi. Jadi harus jual seminimal yang titik impas tadi. oke, seminimal titik impas tadi. Oke, kalau mau untung berarti harus ditingkatkan lagi gitu ya. Oke, ya. Tadi siapa yang jawab? Angel. Angel, oke, betul ya. Jadi penting ya apa namanya perusahaan juga mengetahui berapa sih kondisi di mana perusahaan itu nggak untung nggak rugi ya, sehingga tadi ya jawaban Angel betul. Perusahaan bisa mengetahui berapa ya, kalau dalam ini berarti berapa unit yang harus mereka jual supaya mereka dapat untung, atau misalkan kalau dalam dolar BEP-nya berapa rupiah yang harus mereka capai gitu ya, harus mereka dapatkan ya supaya mereka itu mendapatkan profit tadi gitu. Oke, maka harus dihitung dulu nih titik impasnya itu berapa gitu. Nanti kita melihat ya, secara unit dan secara dolar. Kemudian yang multiple product analysis ini nanti kita ngomongin kurang lebih seperti ini. Kalau yang BEP unit dan dolar ini itu akan mudah kita aplikasikan kalau itu penjualannya adalah single product. Single product itu misalnya jualannya hanya minuman kaleng aja gitu ya. Minuman kaleng ukuran misalnya berapa sih kalau minuman kaleng ini saya ngarang ya, misalnya 500 mili gitu, 500 mili. Kemudian, nah kalau multiple product analysis gimana caranya gitu ya? Kalau misalnya satunya minuman kaleng yang 500 ml, yang satunya lagi minuman kaleng apa namanya? Kalau tadi misalnya yang pertama itu minuman kaleng yang reguler gitu ya, dia biasa aja. Kemudian yang ini yang apa namanya? Yang lebih mewah gitu ya, misalnya minuman kalengnya yang apa namanya? Tadi misalnya ingredientnya lebih mewah gitu. Nah itu gimana cara menentukan BEP-nya itu seperti apa? Kalau itu ada multiple product ya. Nah itu caranya seperti apa? Nanti kita akan lihat. Oke. Nah, sebenarnya kalau di akuntansi manajemen ya sama juga seperti di akuntansi biaya. Ketika sudah masuk ke formula itu sebenarnya mudah ya, artinya teman-teman bisa, saya anggap teman-teman bisa belajar sendiri karena kalau masalah formula itu sederhana, hanya tambah kurang kemudian bagi kemudian pindah, misalnya itu bentuknya persamaan itu hanya pindah kanan dan kiri gitu ya, itu menurut saya mudah, teman-teman bisa belajar sendiri. Tapi ya tadi pengantar atau logikanya ketika mau masuk ke formula itu yang teman-teman harus pahami kalau di akuntansi manajemen. Oke. Nah ini ya, the starting point of presenting the CVP itu adalah menemukan
dari break even point in unit sold. Ya, berarti ini terkait dengan unit. Berarti berapa yang dijual. Kemudian, sedangkan break even point sendiri itu adalah di mana titik di mana zero profit ya. Jadi nggak untung, nggak rugi juga. Oke. Nah, untuk menentukan break even point secara unit itu ada dua pendekatan ya. Yang pertama ada pendekatan menggunakan operating income, sama satu lagi ada pendekatan menggunakan contribution margin. Ya. Oke. Kalau operating income itu kira-kira apa ya? Maksudnya kalau di laporan laba rugi kita bisa dapat laba operasi itu apa dikurang apa? Kalau dia masih ingat ya. Di perusahaan manufaktur itu kan ada laba operasi, laba setelah pajak, laba bersih. Kira-kira kalau laba operasi itu apa dikurang apa? Yang mau coba jawab? Laporan keuangan harusnya di luar kepala ya. Jawab, Bu. Boleh. Untuk mencari laba operasi itu biasa pengurangan antara pendapatan dikurang dengan biaya operasi, dikurang dengan harga pokok penjualan, dikurang dengan pengeluaran sehari-hari lainnya, Bu. Oke, itu berarti manufaktur ya. Ya, oke. Secara garis besar ya, operating income atau laba operasi itu adalah revenue-nya ya atau pendapatan dikurangi dengan beban operasi ya. Beban operasional ya, operational expense, karena ada juga yang namanya other expense ya. Bedanya apa other expense dengan operational expense? Kalau operational expense berarti adalah beban-beban ya atau expense yang muncul yaitu berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Ya, misalnya perusahaan jualan berarti ada biaya beban marketingnya, ya ada administrasi berarti ada beban administrasi, kemudian apalagi karyawan berarti salary expense dan sebagainya gitu ya. Nah, di luar itu expense yang muncul itu akan masuk ke dalam other expense. Nah, kalau pajak masuknya kemana? Masuk ke operating expense enggak? Pajak. Kira masuk nggak? Ini siapa yang jawab? Oke, Albiner tambah hadir. Hadir, Bu. Oke, pajak kira-kira masuk operating expense nggak, Mas? Apa, Bu? Pajak ya, Bu? Iya, tax. Masuk nggak? Maksud saya nggak masuk ke other expense, Bu. Kenapa? Nggak masuk ke other expense, Bu. Nggak masuk ke operating expense nggak? Nggak masuk, Bu. Nggak masuk. Oke, ya. Karena nanti kalau pajak menjadi pengurang ya dari revenue itu sendiri, nanti hasilnya bukan operating income lagi ya, tapi after tax ya sudah jadi after tax ya, pajak setelah penghasilan setelah pajak ya. Oke, jadi murni ya operating income itu berarti adalah pendapatannya perusahaan, revenue ya atau sales-nya dikurangi dengan operating expense. Oke. Kemudian berikutnya adalah contribution margin. Nah, contribution margin ini nanti kita ngomongin tentang fix dan variabel ya. Makanya di sini ada dua ya. Jadi di BEP secara unit itu ya ketika diimplementasi itu kita fungsinya adalah yang pertama untuk mengetahui berapa unit yang harus dijual
ya secara unit ya, kuantitasnya itu jumlahnya berapa unit untuk berada pada titik impasnya gitu. Yang kedua adalah untuk memisahkan tadi ya antara fixed dan variable cost-nya ya. Fixed dan variable komponen. Oke, yang pertama di sini adalah operating income approach ya. Jadi operating income approach itu adalah kalau secara ini ya, secara apa namanya, laporan keuangan secara umum ya, income statement itu kan sales dikurangi operating expense tadi ya. Tapi kalau di manufaktur itu lebih didetailkan lagi, yaitu adalah sales revenue dikurangi expense yang sifatnya variable dan expense yang sifatnya fix ya. Sama-sama expense, jadi dikurangi yang variable, dikurangi yang fix gitu ya. Kemudian maka kalau dijabarkan gitu ya, operating income itu adalah price dikali number of unit sales revenue-nya ini ya. Sales itu kan berarti harga jual produknya dikali kuantitas atau jumlah unit produk yang dijual ya. Kemudian dikurangi dengan variable expense yang kita jabarkan juga ya, variable cost per unit dikali number of unit dikurangi dengan total fixed cost ya. Jadi biasanya kalau fix itu sifatnya total ya, tapi kalau variabel itu biasanya dia sifatnya adalah variable cost per unit ya. Kenapa? Karena sifatnya variabel ya. Jadi dia akan nilai cost-nya akan semakin bertambah ketika unitnya juga bertambah ya. Maka pasti di sini variable cost itu sifatnya per unit karena dia tadi seiring dengan unitnya ya, semakin banyak unitnya maka variable cost-nya semakin besar. Tapi kalau total fixed cost, kalau fixed cost itu biasanya sifatnya total. Oke. Jadi ini dijabarkan saja. Kemudian nah nanti teman-teman akan dapat rumus ya ketika sudah dijabarkan seperti ini. Nah, sekarang teman-teman coba lihat di sini ada contoh ya. To solve for the break-even point in unit ya. Asumsikan bahwa perusahaan power ini itu memproduksi satu single produk, yaitu adalah Sanders ya. Sanders itu apa ya, kayak saya kurang tahu tepatnya apa, tapi mungkin saya membahasakannya kayak amplas gitu ya. Tahu amplas nggak, yang buat ngalusin itu ya. Amplas itu yang ngalusin kayu gitu ya supaya lebih halus itu. Oke. Oke, dia produksinya amplas ya. Nah, kemudian dia membuat ya apa namanya projected income statement ya. Itu seperti ini ya. Jadi apa namanya, membuat prediksi ya. Prediksi laba ruginya itu seperti ini ya. Jadi maka penjualannya dia akan kurang lebih 72.500 unit ya, dengan harga unitnya adalah 40. Kemudian variable expense-nya adalah sekian ya. Sales dikurangi dengan variable expense itu adalah contribution margin ya. Kemudian dikurangi dengan fixed expense itu adalah operating income. Nah, sekarang pertanyaannya kan di sini dari sekian banyak apa namanya rumus ini kan pertanyaannya sebenarnya hanya berapa unit sih yang harus dijual oleh perusahaan sehingga perusahaan itu berada pada titik impasnya, kan itu ya. Karena di sini ngomongin nih BEP unit. Jadi poinnya adalah berapa unit yang harus dijual oleh perusahaan supaya perusahaan berada di titik impas, nggak untung nggak rugi, zero profit. Oke, berarti rumusnya di sini ya. Break even point ya dengan menggunakan pendekatan operating income ya, dengan rumus yang sudah tadi dijabarkan tadi seperti ini. Jadi di sini 0 ya, 0 itu artinya zero profit, nggak untung nggak rugi ya. Oke, berarti di sini tadi 40 itu adalah tadi harga jualnya ya, kemudian dikali unit dikurangi dengan ini berarti apa tadi, variable cost-nya, variable cost expense-nya, tapi dikali dengan unit, kemudian dikurang dengan total fixed cost-nya. Ya. Kemudian ini di apa namanya, karena sama-sama unit bisa di apa namanya dihitung ya, kemudian ketemunya adalah 16 kali unit minus 800.000 ya. Kemudian di apa namanya ditukar ya, ini persamaan aljabar seperti biasa, maka ketemu unitnya adalah 50.000. Ya, 50.000 unit. Maka ini artinya apa? Ada yang bisa mengartikan nggak?
ketemu 50.000 unit hasil akhirnya. Artinya apa? 50.000 unit kalau diterjemahkan. Yang mau coba jawab? Niken, Liza. Maaf Bu, Niken katanya tadi lagi update Zoom-nya Bu, makanya Oke. terkeluar. Lasriani. Iya, Bu. 50.000 unit ini artinya apa, Mbak? Kalau diterjemahkan apa berarti? Ini kan hasil akhirnya nih. Iya, 50.000 unit itu merupakan biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap. Kenapa biaya tetap? Karena Coba lihat satuannya. Ini satuannya apa, Mbak? 50.000 ini. dolar, Bu. Dolar. Mana dolarnya? Tempat saya nggak ada dolarnya. Di tempat teman-teman ada dolarnya nggak? Enggak ada, Bu. Nggak ada. Oke. Jadi ini apa? Satuannya apa? Rupiah. Rupiah. Mana rupiahnya? Oke, kira-kira ini satuannya apa? Unit, Bu. Unit. Oke. Kalau tadi misalnya jelas ya di sini ada kata-kata unit 50.000 unit. Oke. Terus tadi kata Mbak siapa tadi? Lasriani, biaya variabel dan biaya fix ya. Biaya itu ya erat kaitannya dengan mata uang ya. Berarti beda, satunya mata uang, satunya unit. Oke, yang benar yang mana nih? Yang 50.000 itu unit, Bu. Unit. Oke, berarti artinya apa, Mbak? Hasil akhirnya kan kita tadi ngitung-ngitung macam-macam gitu kan. Sudah masukin variable cost per unit, masukin fixed cost-nya, ini data ya. Kemudian ketemu hasil akhirnya adalah 50.000 unit. Maka itu artinya apa? Diterjemahkannya seperti apa? Karena tadi kembali ke pengantar saya tadi bahwa anak AM itu bukan hanya diminta untuk ngitung. Kalau ngitung kayak gini kan ini gampang ya, karena ini hanya plus minus kali bagi kurang gitu ya. Ini bukan anak akuntansi aja bisa ya, bukan anak ekonomi aja bisa. Tapi gimana teman-teman menerjemahkan hasil akhirnya itu gimana? 50.000. Yang 50.000 itu hasil unit BIP yang diproduksi, Bu. Hasil Unit BIP yang diproduksi. unit BIP yang diproduksi. Jadi gimana tuh? Dijabarkan lagi gimana? Sudah hampir betul nggak? Kurang sedikit lagi. Hasil unit BIP yang diproduksi. Oke, atau mungkin ada yang mau melengkapi lebih di... Izin coba menjawab. Oke, boleh silakan. Artinya perusahaan akan mengalami titik impas ketika perusahaan memproduksi ataupun menjual sebanyak 50.000 unit. Oke, perusahaan akan apa tadi bahasanya? Mengalami titik impas. Oke, mengalami titik pas ketika perusahaan produksi atau jual sebanyak 50.000. Artinya ya kalau mau disederhanakan lagi, perusahaan itu nggak akan untung ya, tapi juga nggak akan rugi ketika perusahaan bisa produksi atau jual sebanyak 50.000. Mungkin lebih tepatnya ke jual ya, karena kalau produksi kan targetnya pasti nanti juga jual juga ya. Jadi tadi ya, jadi 50.000 ini adalah hasil akhir di mana
kondisi ya atau titik di mana perusahaan itu nggak akan untung atau nggak akan rugi kalau perusahaan bisa jual pada kondisi atau pada titik 50.000 unit. Artinya kalau perusahaan mau untung berarti jualannya harus lebih dari 50.000 unit. Sebaliknya, kalau perusahaan jualannya di bawah 50.000, maka di situ pasti kondisinya perusahaan rugi. Gitu ya. Karena minimal 50.000. Ya kalau 50.000 ini gampangnya balik modal aja lah gitu. Ya, tapi kalau perusahaan mau untung berarti jualannya harus di atas 50.000 secara unit ya. Kita masih ngomongin unit. Nah, jadi kalau jualannya di bawah 50.000 perusahaan pasti rugi. Nah, ini penting ya. Tadi makanya kembali ke sana. Oh, berarti perusahaan akan tahu. Oh, berarti titik amannya perusahaan itu adalah di 50.000. Sehingga tadi tergantung targetnya perusahaan mau apa. Kalau perusahaan secara umum pasti maunya untung. Ya, sehingga di situ perusahaan harus punya target penjualan di atas 50.000. Jangan sampai jualannya malah di bawah 50.000. Ya, gitu. Jadi ini pentingnya BEP itu adalah seperti itu. Itu ya. Oke, ya tadi Mbak Lasriani paham maksudnya 50.000? Paham, Bu. Oke. Oke, kemudian nah, ini kalau yang berikutnya ini adalah untuk ngecek jawaban ya. Untuk ngecek jawaban kita benar nggak income-nya itu zero gitu ya. Tadi karena targetnya itu kan zero ya, zero profit, nggak untung, nggak rugi. Jadi kita masuk ini. Kalau ini tadi kenapa 72.500 itu adalah kita projected ya. Projected itu kita melakukan estimasi karena kalau di perusahaan manufaktur itu kan kita yang namanya perencanaan itu kan kita mengestimasi kira-kira kita mau jualan berapa. Jadi ini adalah projected income statement-nya tuh nanti seperti ini gitu. Nah, kemudian nanti kita masukkan, sudah ketemu unitnya, kita masukkan unit yang dijual adalah 50.000 ya, kemudian tadi harga satunya adalah 40 dikurangi dengan variable expense-nya ya, variable expense ya berarti menggunakan rumus yang sama ya, berarti berapa tadi 24 dikali dengan 50.000 ya. Ya kan, karena variabel cost-nya itu adalah per unit ya, kemudian dikurangi dengan fix-nya, fix total sama 800.000 ya, ketemu operating income-nya adalah 0 ya, berarti ini nggak untung nggak rugi kalau dia jualannya 50.000. Nah, coba teman-teman coba aja kalau misalnya ini nilainya ditambahkan ya, jadi misalnya jadi 70.000 unit atau misalnya jadi 55.000 unit, kira-kira operating income-nya berapa? Atau misalnya teman-teman kecilkan jadi 45.000 unit, kira-kira operating income-nya minus atau surplus gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa coba cek. Nih, selling ya 50.000 dash yield zero profit ya, akan menghasilkan zero profit. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan ini? Nanti mungkin mohon maaf teman-teman, kalau misalnya untuk materi yang ini belum selesai, nanti kita sambung di pertemuan berikutnya ya, karena mungkin nanti saya nggak bisa sampai full jam 5, ya mungkin jam 4:15 mungkin sudah saya akhiri. Oke. Nah, berikutnya nanti sambil jalan ya kalau ada yang mau ditanyakan. Berikutnya adalah berkaitan dengan pendekatan yang kedua. Jadi tadi yang pertama kita akan ngomongin BEP secara unit, ya, kemudian berikutnya BEP secara dolar. Nah, BEP secara unit itu ada dua approach atau dua pendekatan. Pakai operating income, yang satunya pakai contribution margin. Ya. Nah, ini yang berikutnya, ya approach yang kedua. Ya, pendekatan yang kedua itu pakai contribution margin. Nah, apa itu contribution margin? Itu kita harus tahu dulu ya. Contribution margin itu adalah sales revenue dikurangi dengan total variable cost. Ya, jadi kalau ada pendapatan penjualan dikurangi dengan total, ini total ya, bukan variable cost aja ya. Karena kalau variable cost itu biasanya variable cost per unit, teman-teman perhatikan. Kalau variable cost per unit berarti harus dikali unitnya dulu. Banyaknya unit, maka dia akan jadi total variable cost. Ya, jadi total variable cost itu adalah variable cost per unit dikali banyaknya unit. Ya. Oke, sales revenue dikurangi dengan total variable cost itu adalah contribution margin-nya. Oke, nah maka rumusnya gimana? Ya, untuk
mendapatkan BEP unitnya, itu rumusnya adalah fixed cost dibagi dengan unit contribution margin. Oke. Nah, kita bisa melihat ya, contribution margin itu bisa dihitung dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama ya, membagi total contribution marginnya dengan unit yang dijual. Ya, misalnya 1.160.000 dibagi 72.500. Kayak kita lihat 1.160. Yang mana ini contribution margin kan ini ya. Jadi ingat, contribution margin itu adalah sales dikurangi dengan total variable cost-nya. Ini variable cost ya, teman-teman. Bukan variable cost per unit. Ya, karena kalau variable cost per unit itu pasti nilainya nggak akan 1.740, pasti nilainya akan 20, 30 dolar, 15 dolar gitu. Maka ini pasti sudah dikali dengan jumlah unitnya. Ya, oke, berarti sales dikurangi total variable cost adalah contribution margin. Nah, di sini mau nyari apa tadi? Contribution margin per unit ya, maka ya tadi contribution marginnya dibagi dengan unitnya. Oke. Jadi kan unitnya kan diasumsikan 72.500 ya. Atau cara yang kedua ya, harga jualnya dikurangi dengan variable cost per unit. Nah, kalau ini berarti pakainya variable cost yang per unit ya. Oke, kalau ini pakai variable cost yang total, ini 1160 itu kan hasil dari variable cost yang total ya, 1740. Oke, kalau yang di sini kita pakai yang variable cost per unit. Berarti karena sama-sama unit, satuannya belakang, maka boleh teman-teman mengurangkan dari harga unitnya dikurangi dengan variable cost. Sama ya sebenarnya di sini sales dikurangi variable. Kalau yang pertama caranya adalah di sini pakai total sales-nya, total revenue. Kemudian di sini juga total variable karena sudah dikali dengan unit. Satu lagi adalah sama-sama mengurangkan harganya dikurangkan dengan variable cost per unit. Jadi tidak dikali dengan unitnya. 40 dikurangi dengan berapa tadi variable cost per unitnya adalah 16 ya. 24, sorry. 24. Ketemunya adalah 16. Sama ya. Oke. Sampai di sini bingung nggak? Mohon maaf, ini saya nggak bisa coret-coret ya, karena kebetulan tab saya lagi dipinjam orang. Jadi saya scroll bolak-balik aja. Sama, ini cara yang pertama dan yang kedua ini sama. Yang pertama hanya menggunakan konsep total, cost. Yang kedua menggunakan unitnya, ya. Hanya cost per unit, tidak dikali dengan banyaknya unit yang ada. Oke. Nah, maka kalau sudah ketemu ya, ketemu contribution margin per unitnya, karena untuk bisa menghitung BEP per unit ya menggunakan contribution margin approach itu kita butuh data ini. Ya, maka kan kita harus cari dulu. Nah, cara nyari ini itu pakai cara yang ini. Yang di sini. Nah, maka number of unitnya untuk nyari BEP-nya adalah total fixed cost-nya 800.000 dikurangi dengan tadi unit contribution margin. Boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini, sama-sama ketemunya 16. Ya, 800.000 dibagi 16 ketemunya 50.000 juga. Oke, sama ya. Maka sama ini diterjemahkan ya, bahwa perusahaan akan berada pada kondisi zero profit kalau dia bisa jualan 50.000 unit. Ini kalau pakai metode atau pendekatan contribution margin. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Belum? Oke. Ya, sambil jalan. Berikutnya adalah profit target. Nah, sekarang kita ngomongin ya masalah profit. Gimana nih kalau perusahaan misalnya ada target income tertentu gitu. Ya, ada target income tertentu yang mau dicapai. Kira-kira berapa dia harus jual gitu ya. Nih.
CVP analysis gives us ya a way to determine ya how many unit must be sold ya. Berapa banyak unit yang harus dijual untuk mendapatkan target income tertentu gitu. Jadi selain kita bisa mengetahui titik impas perusahaan, maka kita juga bisa menggunakan analisis CVP itu untuk menentukan kira-kira berapa sih yang harus dijual kalau kita pingin profit sekian. Gitu. Target operating income ya itu bisa diterjemahkan ya, atau bisa dalam bentuk dolar atau juga persentase dari sales revenue ya, misalnya 15% dari pendapatannya, kemudian misalnya 20% dari nilai pendapatan yang didapatkan gitu ya, atau tadi bisa juga dalam bentuk dolar. Nah, baik operating income approach dan contribution margin approach itu bisa digunakan ya untuk menghitung profit target. Ya, jadi bisa pakai operating income atau bisa pakai contribution margin. Nih. Oke, target income as a dollar amount. Ya. Nah, ini jadi ada dua ya, bisa dalam bentuk dolar ya target income-nya, atau bisa juga dalam bentuk presentase. Nah, misalkan perusahaan power ini masih menggunakan perusahaan yang sama tadi, produksi amplas tadi ya, dia ingin dapat operating income-nya itu sekian, 424.000. Maka berapa banyak yang harus dijual untuk dapat sekian? Ya, untuk dapat income sekian itu berapa banyak sih yang harus dijual? Maka kalau pakai metode ya atau pendekatan operating income, caranya seperti ini. Ya, kita masukkan dulu nih targetnya 424 ya. 424 kan tadi target income-nya ya, kemudian kita pakai rumus yang sama di operating income, berarti ini harga jual produk dikali unit dikurangi dengan ini apa tadi? Dia masih ingat? 24 kali unit ini hasilnya apa? Ada yang ingat nggak? Variabel, Bu. Variabel apa? Per unit apa total? Per unit, Bu. Kalau sekian. Per unit, Bu. Per unit. Kalau sudah saya kali dengan unitnya, jadi hasilnya apa? Total. Total. Betul ya. Jadi 24 ini adalah variabel cost per unitnya ya, teman-teman. Ini saya kasih ya. $24 ini adalah variabel cost per unit. Oke. Kalau sudah saya kali dengan unit yang di sini, maka jadinya adalah total variable cost. Ya, kalau sekian. Maka ini jadinya adalah TVC, total variable cost. Ya, 24 kali unit itu adalah total variable. Tapi kalau 24-nya aja itu adalah variable cost per unitnya. Oke, kemudian dikurangi dengan ini adalah total fixed cost. Oke, rumus yang tadi. Ya, maka ini bisa ditukar kanan kiri ya, ketemu di sini unitnya adalah 76.500 ya. Berarti artinya apa? 76.500 ini. Ada yang mau menjawab? Kalau menjual sebanyak 76.500 unit produk, maka perusahaan dapat mendapat operating income sebesar $424.000 sesuai yang diinginkan tadi. Oke, itu ya. Jadi kita pingin ada target income-nya 424.000. Maka berapa sih yang harus dijual ya? Ternyata ketemu menggunakan approach ya atau pendekatan operating income itu ketemunya adalah 76.500.
Ini kalau pakai operating income. Nah, kalau pakai contribution margin gimana? Sama ya, caranya seperti tadi. Ya, kita berarti harus ketemu unit contribution marginnya dulu. Ya, 40 kurangi 24 ketemunya 16. Ya, kemudian ini kita kurangkan fixed cost-nya, ya ketemu fixed cost-nya, maka fixed cost dibagi dengan unit contribution margin. Pakai metode yang ini. Ini ya. Oke. Ya, pakai formula yang ini. Ketemunya sama 76.500 ya. Jadi bisa pakai dua pendekatan. Oke, nah ini ya. Maka ini untuk mengecek ya. Yang ini adalah untuk ngecek benar nggak kalau dia 76.500 itu dia dapat income-nya, operating income-nya itu ya, target income-nya adalah 424.000. Tapi di sini 424.000 itu adalah income before tax ya. Jadi kita belum ngomongin masalah pajak, belum ada faktor pajak di sini. Jadi hanya berkaitan dengan operating expense saja. Ya, di mana situ ada variabel dan fix-nya. Ini dimasukkan 76.500 yang sudah didapat di sini dikalikan dengan unit price-nya ya, harga jual per unit dan sebagainya, kita kurang dengan variabel expense. Ini juga total. Yang ini berarti total, ini total fixed cost ya di sini. Ini total fixed cost, total variable cost, maaf. Karena ini sudah dikali dengan unit. Oke, kemudian sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tadi kalau target income-nya itu dalam bentuk dolar. Nah, sekarang gimana kalau target income-nya itu dalam bentuk persentase ya, berarti 15%-nya pendapatan atau 20%-nya sales revenue sama gitu ya. Nah, maka gimana caranya? Ya, misalkan dia mau mendapatkan profit sebesar 15% dari sales revenue-nya. Ya, maka secara mudahnya ya itu adalah 15% dikali dengan sales revenue gitu ya. Nih, 15% of selling price dikali dengan kuantitinya. Oke. Ini kan nilai harga jual per unitnya ya, dikali dengan unit, kemudian dikali dengan presentasi. Ini kan 15% dari sales revenue. Ya, 15% dikali dengan, ini agak susah kalau nggak pakai coretan ya. Ini 15% dikali, yang ini itu adalah sales revenue-nya. Ini sales revenue. Ya, karena ini harga jual per unit dikali unit. Yang ini apa? Ini apa? Empat 40 kali unit. Sales revenue juga. Ya, karena kan ini targetnya ya. Kalau tadi di sini dia targetnya dalam dolar berarti 424 dikurangi sama dengan ya targetnya sama dengan sales revenue dikurangi total variable cost dikurangi total fixed cost. Nah, kalau di sini sama ya. Targetnya di sisi sebelah kiri ya, kemudian di sini sales revenue dikurangi, ini berarti apa? 24 kali unit total Variable cost. variable cost. Oke, ini total fixed cost-nya. Ini targetnya kan di sini, tapi kan tadi targetnya dalam bentuk persentase sales revenue, berarti 15%-nya sales revenue. Sama, ini metodenya sama. Nanti kalian jabarkan, turun-turunkan, ya ketemu nanti unitnya adalah 80.000. Oke.
Oke, maka 80.000 ini berarti artinya apa? Kita sampai jam berapa sih? Sampai jam 5 ya? Berapa sesi? Sampai jam berapa teman-teman? Sampai jam 5, Bu. Sampai jam 5 benar kan? Oke, 80.000 ini artinya apa? Pertanyaan saya sama ya, sebenarnya hanya saya ulang-ulang aja. Supaya saya memastikan teman-teman paham. Vindi Maharani. Ya, Bu. 80.000 unit ini artinya apa, Mbak? BEP. BEP. Ya, apa tuh maksudnya? Pasnya gitu yang nggak untung tapi nggak rugi. Nggak untung, nggak rugi. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, kan ini masih ngomongin di pertanyaan lanjutan ya. Ngomongin di soal di contoh yang ini ya. Kira-kira kan tadi 80.000 itu tadi katanya BEP-nya nggak untung, nggak rugi. Target income-nya berapa, Mbak? Kalau dari contoh yang ini, yang diinginkan? Targetnya tadi 15% dari selling price. 15% dari selling price? Ya, Bu. Kenapa selling price? Saya izin minum ya, teman-teman. %15 dari selling price. Kenapa selling price? Ya, ada yang bisa bantu melengkapi atau membantu menjawab? Jawabannya Vindi. Berapa target income yang diinginkan di contoh ini? Yang mau coba jawab? 15%. 15%? Berapa dolar berarti, Mas? Kalau saya tanya dalam dolar, berapa target income yang diinginkan? Target income-nya Bu izin, kalau misalnya target income-nya dia 15% dari harga jual, yang harga jual yang 800.000 dolar itu kan Bu, berarti 120.000 dolar. harga jual? Iya, itu target operasi. 15% dari harga, iya nggak sih? Harga jual atau apa? Harga jual dikali kuantitas itu Bu. Berarti kalau harga jual kali kuantitas itu apa? Ini kan? Yang sales revenue-nya. Iya, sales revenue. Kalau teman-teman 15% dari harga jual, berarti hanya 15% kali 40 dolar. Ya. Kan 15%-nya kan dari sales revenue. Kita kan mau, saya mau dapat income-nya itu adalah 15% dari total pendapatan yang didapatkan. Gitu. Berarti kan 15%-nya sales revenue. Ya, berarti 15% sales revenue sama dengan gimana? 15% kali
Dengan berapa? $40. $40. Terus Hasilnya $6. kali $40. Gitu aja. Terus Dikali total unit, Bu. dikali sama itu kuantitinya, Bu. Ya, kuantitinya berapa? Kuantitinya berapa? Ketemu nggak kuantitinya? Rp80.000, Bu. 80. Oke, ini ya 80.000. Makanya tadi saya tanya 80.000 ini terjemahannya apa? Ya, 80.000 ini kan berarti tadi sebenarnya sudah diterjemahkan ya, tapi mungkin kurang apa namanya sedikit diperjelas kembali ya. Jadi setelah kita hitung ya, kita dapat unit sebesar 80.000. 80.000 ini kan berarti artinya adalah jumlah unit yang harus kita jual untuk kita mendapatkan target income sebesar 15% dari sales revenue. Ya, target income-nya berapa? 15% dari sales revenue. Kalau di sini gampang ya, target income-nya berapa? $424.000. Ya, satuannya sudah dolar. Kalau di sini satuannya apa? Persentase 15%. 15% dari apa? Dari sales revenue. Nah, ketika saya tanya kembali, berapa target income-nya dalam dolar? Berarti kita harus mengalihkan 15% ini dikali dengan sales revenue-nya. Berapa sales revenue-nya? 40 harga jualnya per unit dikali dengan unitnya. Unitnya berapa yang harus kita jual? 80.000 tadi. Ya. Nih, berarti ketemunya berapa? Berarti berapa target income-nya? Yang dia 480.000, Bu. kenapa nih? Berapa tadi? Simpan. Berapa, Mas? 480.000, Bu. 480.000. Oke. Jadi target income-nya 480.000. Jadi kalau saya tanya berapa sih sebenarnya target income-nya dalam dolar 400, dia tuh pinginnya 480.000. Jadi berapa yang harus dia jual? 80.000 unit. Kalau di sini gampang jawabnya. Dia pingin target income-nya adalah 424.000. Maka yang harus dijual adalah 76.500. Kok ini tadi kayaknya di bawahnya target. Kayak ada halaman yang skip ya, teman-teman. Kayaknya tadi di bawah sini ada ini 595. Kira-kira tadi saya nggak klik 591. 593. Oke, saya coba cek lagi ya. Nah, gambarannya kurang lebih seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk BEP dalam unit? Oke,
Jadi nanti kalau teman-teman masih agak bingung-bingung terkait dengan formulanya, bisa dilihat lagi di PPT atau kalau mau lebih detail sih di PDF-nya ini ya. Jadi sebenarnya kalau sudah masuk ke formula itu saya anggap teman-teman bisa, karena hanya tadi menambahkan, mengurang, mengkali gitu ya. Tapi tadi logika pengantarnya untuk masuk ke formula ini. Oke. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke BEP in sales dollars ya. Jadi kalau tadi kita ngomongin berapa sih titik impasnya ya untuk kita mencapai zero profit itu kita harus jualan berapa unit. Nah, kalau ini sekarang kita ngomonginnya adalah kita nggak untung nggak rugi itu kalau kita bisa dapat revenue itu berapa dolar sih? Ya, jadi ini kalau ini satuannya berarti mata uang ya. Kalau tadi satuannya adalah unit karena tadi kita ngomongin dalam unit ya. Kalau ini berarti satuannya adalah mata uang ya. A unit sold ya itu dapat dikonversi ya menjadi sales revenue ya dengan mengalihkan antara unit sales price-nya dengan unit yang dijual ya. Jadi kalau sudah ketemu unitnya, kalau kita mau tahu berapa dolarnya itu simpelnya itu tinggal ngali aja dengan harga jual per unitnya gitu. Oke. Nah, di poin ini nanti kita lebih banyak ngomongin terkait dengan tadi ya contribution margin ya. Jadi kalau kita ngomongin contribution margin itu berarti kita juga ngomongin masalah variable cost dan fixed cost. Ya, nah kita langsung aja ngelihat di sininya ya. Bentar ya teman-teman, ini saya kok kayak kehilangan. Nah ini tadi, oh ini ya, ini 80.000. Oh, kalau ini, oh sorry ya, berarti tadi sebelum masuk ke sini ada satu lagi ini ya teman-teman. Satu lagi after tax profit target tadi kan ini ya kita dapat 480.000 itu adalah target income-nya ya 15% dari sales revenue itu adalah sama dengan 480.000 ini ya 480.000. Nah kemudian ada kalau misalnya targetnya itu adalah after tax profit ya, jadi kita sudah di sini ada konsep pajak ya di dalamnya, maka teman-teman bisa gunakan rumus yang ini ya, operating income sama dengan net income dibagi 1 min tax rate ya. Oke, ini kalau misalnya teman-teman sudah ada unsur pajak ya teman-teman, targetnya itu adalah after tax ya, profitnya itu adalah setelah pajak penghasilan atau income after tax ya, maka di sini teman-teman bisa menggunakan rumus yang ini. Kurang lebih caranya sama ya, tapi di sini ada konsep tax rate-nya. Oke, kemudian tadi masuk ke BEP dolar. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau secara grafik ya kita bisa melihat bahwa yang namanya contribution margin tadi kan adalah revenue dikurangi ya total variable cost ya. Revenue tadi kan berarti kalau di breakdown lagi itu adalah harga jual per unit gitu ya. Dikali dengan apa? Sales revenue itu harga jual per unit, selling price per unit dikali dengan apa? Total unit. Apa? Total unit. Total unit ya, dikali dengan unitnya yang dijual.
unit ya. Kemudian dikurang dengan total variable cost ya. Yang ini adalah total variable cost. Nah, kalau total variable cost sendiri ya berarti sama dengan kalau dijabarkan variable cost per unit dikali dengan unitnya. Nanti ketemunya adalah contribution margin-nya. Nah, kemudian pertanyaannya, fixed cost-nya di mana? Kita lihat di sini. Oke. Kalau misalkan ya fixed cost-nya itu sama dengan contribution margin-nya, ya maka profit-nya itu adalah 0, ya zero profit. Ya, karena fixed cost-nya itu sama dengan contribution margin-nya. Ya kan, untuk melihat tadi ya kalau kita ngelihat di sini ya. Nah, ini ya. Sales revenue dikurangi total variable cost ketemunya contribution margin. Kalau fixed cost-nya sama dengan contribution margin-nya, misalnya di sini contribution margin-nya kan 1.160.000. Fixed cost-nya juga sama 1.160.000. Maka labanya, profit-nya atau operating income-nya adalah 0, 0. Kalau fixed cost-nya lebih besar daripada contribution margin, jadi gimana? Operating income-nya nilainya berapa? Kalau fixed cost-nya sama dengan contribution margin, itu zero profit. Ya. Kalau fixed cost-nya lebih besar daripada contribution margin. Agustia. Agustia hadir? Agustia. Halo, suaranya kecil, Mbak. Ya. Kalau fixed cost-nya lebih besar daripada contribution margin, profit-nya gimana? Oke, silakan. Ismawanti. Gimana Agustia? Bisa dilihat di contoh ini ya. Menggunakan contoh ini, kalau misalkan fixed cost-nya nilainya lebih besar daripada contribution margin, kira-kira profit-nya gimana? Kenapa? Pertanyaannya, kalau fixed cost-nya lebih besar daripada contribution margin-nya, maka kondisi profit-nya gimana? Jadi minus. Minus, oke. Kalau fixed cost-nya lebih kecil? Kalau fixed cost-nya lebih kecil daripada contribution margin? Profit, Bu, jadi plus. Gimana, Mbak? Jadi profit, Bu. Jadi profit, oke. Itu ya. Jadi teman-teman bisa melihat rumus ini ya. Jadi sales dikurangi variable cost, total variable itu contribution margin. Kalau fixed cost-nya sama dengan contribution margin, maka zero profit. Kalau fixed cost-nya lebih besar, maka jadi rugi ya. Karena kan minus ya. Jadi rugi. Ya, kemudian tapi kalau fixed cost-nya lebih kecil, maka di situ ada untung. Ya, kita bisa melihat di nih. Ya, grafiknya. Fixed cost-nya lebih kecil daripada contribution margin, maka profitnya lebih dari 0. Tapi kalau fixed cost-nya lebih besar daripada contribution margin, ya maka profitnya adalah kurang dari 0. Ya, jadi loss ya karena minus.
Oke. Ini kurang lebih sama ya. Sebenarnya konsepnya sama ya antara BEP unit dengan BEP dolar ya. Ada profit target juga, kemudian tadi misalnya ada profit target yang sebelum pajak dan sesudah pajak gitu ya. Tapi di sini yang dihasilkan atau hasil akhirnya itu adalah dalam bentuk sales dollar. Ya, jadi kalau di BEP unit itu maka di sini bentuknya akan unit ya. Unit yang dijual adalah sekian gitu. Maka perusahaan harus menjual sekian unit untuk berada pada titik impas. Ya, tidak untung, tidak rugi. Ya, berada pada zero profit gitu. Tapi kalau di BEP secara dolar itu maka hasil akhirnya itu adalah satuannya, unit satuannya adalah mata uang ya. Maka di sini kalau misalnya ada profit target ya, misalnya perusahaan ingin dapat profit targetnya adalah 424.000, maka berapa dolar sih yang harus dia dapatkan untuk bisa dapat sekian? Gitu. Ya, maka sell sama dengan 800.000 ya, fixed cost-nya ditambah dengan target profitnya dibagi dengan apa ini 0,4. Ya. Teman-teman turunkan dari sini ya. Price dikurangi unit variable cost. Oke. Jadi kalau sebelumnya itu adalah hasilnya adalah dalam unit, maka di BEP dalam dolar ini maka kita yang dihasilkan itu adalah dalam bentuk mata uang. Jadi kalau di sini hasilnya adalah 3.060.000 ya, maka ini bisa diterjemahkan bahwa untuk mendapatkan target profit sebesar 424.000 ya, maka perusahaan harus bisa menjual dan mendapatkan sebanyak 3.060.000. Ya, karena break even-nya adalah 2 juta. Ya, tadi kan ini sudah ada profit target ya teman-teman. Jadi berarti kalau ada profit target itu kan berarti di atasnya BEP. Betul nggak? Karena BEP itu kan zero profit. Jadi kalau ada yang namanya profit target pasti di atasnya BEP. Gitu. Sama tadi kayak di awal 50.000 kan. Zero profit itu kalau teman-teman bisa jualan 50.000. Kalau mau ada profit berarti jualannya harus 60.000 atau 65.000. Kalau jualannya di bawah 50.000, misalnya teman-teman jualan 45.000, ya nggak dapat untung, malah loss. Gitu. Nah, sekarang di sini ada profit target. Ya, di awal di sini teman-teman sudah ngitung bahwa untuk bisa mencapai titik BEP, ya teman-teman itu harus bisa mendapatkan sales revenue-nya itu adalah 2 juta. Ya, ini kalau teman-teman dapat sales revenue itu sudah balik modal, tapi nggak untung, nggak rugi juga. Gitu ya. Ini teman-teman nanti turunkan sendiri rumusnya ya, kurang lebih sama. 2 juta. Nah, sekarang di sini ada target profit ya. Teman-teman selain tadi misalnya aku nggak mau cuman balik modal, pengen ada untung ya, pengen ada profit yang didapatkan sebesar 424.000. Maka teman-teman harus bisa mendapatkan sebesar berapa dolar? 3.060.000. Ya, kalau mau untung 424.000 karena tadi break even-nya itu adalah 2 juta ya, BEP dalam sales dolarnya. Gitu. Oke. Paham atau bingung atau masih mencerna? Oke, Nurlela. Hadir? Hadir, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Oke, jelas. Jelas, Bu. Oke, nanti sambil untuk melihat, memastikan teman-teman jelas atau enggak, nanti bisa sambil mengerjakan latihan. Oke, nah berikutnya adalah kita masuk ke multiple product analysis ya, satu subjudul terakhir di materi yang pertama. Ya, jadi kenapa di sini ada konsep multiple product? Tadi saya sudah singgung di awal. Jadi kalau perusahaan itu hanya menjual satu
satu jenis produk ya, single produk. Jadi misalnya hanya jualan, saya nggak terlalu pintar ngasih contoh ya. Misalnya teman-teman jualan tadi misalnya minuman kaleng ya dengan ingredients yang reguler gitu misalkan. Gitu ya. Kemudian berikutnya teman-teman juga jualan minuman kaleng tapi ingredients-nya itu lebih mahal gitu ya, lebih mewah misalkan. Ya, maka itu gimana gitu ya, cara mencari BEP-nya itu seperti apa gitu. Maka di situ ada konsep namanya multiple product analysis ya. Nah, kalau di sini contohnya misalnya tadi dia jualan tadi amplas ya yang reguler sama ada yang mini ya. Nih, reguler sendernya itu dijual sebesar 40, kemudian mininya itu dijual sebesar 60 ya, lebih mahal. Oke. Oke, kemudian di sini membuat ini ya, projected income statement juga ya. Jadi di sini membuat proyeksi income statement yang akan didapatkan itu kira-kira mereka yakin ya bahwa dia bisa jualan 75.000 reguler ya amplas tadi senders, kemudian yang mini itu bisa terjual 30.000. Maka kurang lebih gambaran income statement atau operating income yang akan didapat itu seperti ini. Ya, dengan memasukkan 75.000 dan 30.000 unit tadi ya. Oke. Nah, kemudian kalau teman-teman diperhatikan ya di sini ketika menghitung di sini ada sesuatu yang agak berbeda di mana di sini ketika mengurangkan fixed cost-nya ya di sini dibedakan antara direct fixed cost dengan common fixed cost ya. Jadi dibedakan mana yang fixed cost yang sifatnya direct dengan fixed cost yang sifatnya common. Nah, bedanya apa di sini? Ya, kalau direct fixed cost itu adalah fixed cost yang bisa langsung ditelusur ya, can be traced ya ke komponen-komponen tersebut dan tidak bisa that would be avoided itu berarti bisa dihindari ya kalau misalnya komponennya itu enggak ada ya, komponen penyebab fixed cost-nya itu ya. Tapi kalau yang common itu dia akan selalu ada ya walaupun komponennya itu enggak ada, artinya itu melekat ya, fixed cost-nya itu melekat kalau yang common ini. Okay. Nah, ini operating income-nya kurang lebih dapatnya sekian. Nah, sekarang sama juga, kalau di multiple product itu kita juga akan menghitung BEP dalam unit dan BEP secara dolarnya. Ya, tapi nanti kalau di sini kita ngomonginnya adalah berkaitan dengan sales mix tadi. Ya. Oke. Nah, kalau yang BEP unit, ya karena di sini ada dua produk ya multiple produk tadi ya maka kita akan hitung satu-satu ya BEP untuk yang reguler sama BEP yang mini ya. Jadi kalau misalnya tadi pakai apa namanya rumus yang tadi ya fixed cost dibagi price dikurangi unit variable cost ya maka akan ketemu sekian ya untuk yang reguler, sedangkan yang mini akan ketemu sekian. Ya, artinya berarti di sini untuk dapat mencapai titik impas ya maka perusahaan harus menjual ya produk yang reguler itu sebanyak 15.625, untuk yang mini itu sebesar 15.000. Gitu. Ya, untuk dapat BEP poinnya tadi ya. Oke. Kemudian, nah di sini ada konsep yang namanya sales mix ya. Sales mix itu gimana? Mix berarti campur ya. Tapi kalau di sini mungkin diartikannya adalah package ya dalam satu paket. Ya, gimana kalau misalnya perusahaan itu jualnya itu konsepnya pakai konsep paket ya. Artinya ketika dia jualan dia dapat yang reguler, dia juga dapat yang mini. Tidak menjadi sesuatu yang terpisah. Gitu ya. Kalau ini kan berarti jualannya sendiri-sendiri ya, jualan yang reguler, jualan yang mini. Ya, untuk dapat titik impas tertentu, maka dia harus jualan sekian. Untuk yang reguler, untuk yang mini jualan sekian. Ya, tapi kalau yang sales mix, maka konsepnya di sini adalah dia jualannya paketan.
Ya, ketika dia jual, ada orang beli satu paket itu isinya misalnya 10 reguler, 5 mini. Itu dia akan dapat itu. Gitu ya. Nah, itu apa namanya gimana? Karena tadi ya, kalau misalkan apa namanya ini ya sebenarnya kelemahannya di apa namanya? Dijabarkan di sini ya. Allocating the common fixed cost to each product line before computing a break-even point may resolve this difficulty. Oke, jadi kenapa muncul konsep sales mix ya? Karena ketika perusahaan itu ya melakukan perhitungan ya untuk single product ya untuk yang unit itu maka akan muncul ini tadi ya difficulty ya atau kesulitan di mana kalau misalkan kita memasukkan common fixed cost yang tadi ya yang sifatnya itu melekat gitu maka nilai BEP-nya itu sebenarnya nggak terlalu meaningful gitu ya. Jadi akan lebih baik kalau misalkan perusahaan itu menggunakan konsep tadi paketan tadi. Jadi sekali jual itu dapat yang reguler dan yang mini gitu. Sehingga walaupun yang dijual itu ada 2 produk, maka itu dianggap satu produk, single produk. Ya, sama seperti tadi kita kan di awal ngomongin single ya, yang dijual kan barangnya satu, sehingga akan lebih mudah ketika kita menghitung tadi secara unit dan dolar. Nah, sekarang di sini ada 2 produk, ya walaupun misalnya nanti ada 3 produk, ada 4 produk, maka perusahaan itu menerapkan tadi menganggap bahwa multiple produk ini sebagai single produk karena dibuat dalam paket tadi. Ya, jadi jualannya satu tapi dapat beberapa produk. Ya, jadi nanti akan kembali ke konsep yang awal yaitu tadi menghitung BEP unit dolar untuk single produk. Gitu. Jadi dibuat dalam package. Ya, oke. Nih ya, sales mix itu ya mengconvert multiple produk ke single produk ya. Jadi yang dijual satu ya, tapi isinya adalah ada beberapa barang. Oke, nah sekarang teman-teman bisa melihat ini ya. Nah, kita akan hitung dulu ya untuk nilai package-nya ya kan tadi kan untuk satu paket itu terdiri dari reguler dan mini ya. Di mana harganya untuk reguler itu nilainya ya aslinya itu adalah 40, yang mini 60 tadi sudah disebutkan. Kemudian unit variable cost-nya kalau reguler itu 24, yang mini adalah 30. Ya, maka unit contribution margin-nya berapa? Jadi ingat contribution margin itu kan adalah 40 harga jual per unit dikurangi dengan variable cost per unit ya. Jadi ketemunya contribution margin unit ya. Ini juga 60 kurangi 30 ketemunya 30. Nah, kemudian sales mix-nya. Sales mix ini berarti komponen ininya ya, proporsi jumlah produknya dalam satu paket. Misalnya dalam satu paket itu kalau saya beli satu paket sender ini, maka saya akan dapat 5 reguler dan 2 unit mini gitu. Jadi saya ketika beli satu paket, saya dapatnya 5 produk reguler dan 2 unit mini. Ya, maka package unit contribution margin-nya gimana? Dikali ya antara 16 dikali dengan 5, ketemunya 80, terus yang mini 30 kali 2 ketemunya 60. Maka total package-nya itu adalah 140. Oke, nah sekarang kalau misalkan kita mau cari BEP-nya ya. Berarti dari sini from we know that total fixed cost for the company, total fixed cost-nya adalah 1.300.000, maka BEP poinnya bisa dihitung seperti ini. Fixed cost dibagi dengan package contribution margin-nya ini. Ya, jadi kita menghitung contribution margin-nya untuk satu paketnya itu berapa sih gitu. Ya, maka 1.300.000 dibagi 140 ya, maka BEP-nya adalah 9,5
9.285,71 paket. Ya, jadi ini artinya apa? Ada yang bisa menerjemahkan nggak? Kita ngomongin sales mix, jualannya paket ya. Satu paket ada beberapa produk. Tadi kalau satu paket berarti ada dapat 5 reguler, 2 mini. Nah, sekarang break even point-nya ada 9.285,71 paket. Artinya apa? Ada yang bisa menerjemahkan? Ada yang mau coba? Sabna? Sabna hadir? Hadir enggak orangnya? Halo. Kemana nih orangnya? Oke, Salma. Hadir, Bu. Oke, ya bisa dibantu Mbak diterjemahkan 9285,71 ini artinya apa? Terkait dengan BEP di sales mix. Titik impasnya itu ketika barangnya itu terjual itu Bu, sejumlah segitu. Sejumlah berapa? 9.285,71 Paket. Oke. Berarti kalau saya tanya, misalnya kan BEP-nya tadi kata Mbak Salma, dia bisa mencapai BEP, nggak untung nggak rugi, kalau dia bisa jualan 9.285,71 paket. Nah, maka kalau saya tanya, berapa yang harus terjual untuk produk reguler? Kalau dia BEP-nya 9.285. Berapa produk reguler yang harus terjual kalau dia BEP-nya itu adalah 9.285,71 paket. 80 ya, Bu? Dari mana? Dari tabel yang di atas itu, Bu, produk reguler standar. 80, kenapa 80? Kira kenapa 80? Gimana? Oh, ada yang mau coba bantu? Salma? Oke, saya ulang pertanyaannya ya. Tadi jawaban Mbak Salma yang pertama sudah betul. Ya, jadi kalau perusahaan itu mau mencapai titik impas, ya dia jualan dalam konsep paket, ya itu dia harus bisa jualan sebanyak ya 9.285 paket. Nah, pertanyaan saya berikutnya, maka berapa yang harus terjual ya untuk produk reguler kalau BEP-nya 9.285 paket? Izin menjawab, Bu. Boleh. Jadi produk yang harus dijual mengenai regular senders ini itu sebesar 46,429, Bu. Itu dari sales mix dikali dengan jumlah pack-nya yang telah dijumlahkan tadi, Bu. Gimana pelan-pelan? Jadi yang mesti dijual itu sebesar 46.429. Itu dari sales mix-nya, Bu. Jumlah regulernya itu kan 5. Itu dikali dengan
total break even point yang 9.285,7 paket. Oke. Ya. Betul ya, terima kasih Fahmi. Terima kasih Salma. Ya. Jadi apa namanya? Ini ya, karena tadi BEP-nya adalah 9.285 paket ya. Ini kan paket ya, teman-teman ingat bahwa paket. Kemudian dalam satu paket itu ada 2 produk ya, di mana satunya adalah reguler, satunya mini ya. Jadi kalau teman-teman beli satu paket itu bisa dapat 5 reguler, 2 mini. Berarti kalau ada 9.285, maka pertanyaan saya tadi berapa yang harus dijual, harus terjual ya untuk reguler. Maka 5 ya, 5 reguler dikali dengan total package yang harus terjual ya. Kalau yang mini berapa? Berarti harus terjual 2 ya, 2 produk mini dikali dengan total BEP-nya ya, itu sebesar 18.571. Ini sama ya, ini juga total BEP ya, tapi untuk produk regulernya, yang ini adalah BEP untuk produk mininya. Ini kalau di breakdown ya, tapi total untuk paketnya itu adalah terjual sebesar 9.285. Ya, karena tadi kan konsep jualannya kan adalah paket ya, sales mix tadi. Oke, nah ini ketika sudah ini ya dimasukkan apa namanya perhitungannya tadi ya untuk BEP-nya tadi. Oke, nah ini kurang lebih juga sama. Ini apa namanya sales dollar approach juga ya. Kalau tadi pakai unit, ini pakai yang sales dollar. Kurang lebih sama teman-teman. Ya, jadi kalau ini BEP-nya adalah dalam bentuk unit ya. Ini package, ini unit ya. Ini untuk multiple produk ya. Dalam unit ini sudah ada konsep sales mix ya, berarti dibuatnya dalam konsep paket. Kalau ini berarti dalam bentuk ini tadi dolar ya, mata uang. Gitu kurang lebih. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini terkait dengan BEP sebelum nanti antara besok atau minggu depan ya, nanti kita lihat latihan dulu atau lanjut materi. Masuk ke graphical representation of CPP. Jadi kita nanti akan menerjemahkan grafik-grafik dan buat grafik. Oke, yang mau tanya dulu untuk materi sampai ke BEP, multiple product analysis. Oke. Sambil saya absen ya. Oke, sambil saya tanya dulu nih kalau nggak ada pertanyaan untuk nge-review aja. Mira Kristi, hadir? Hadir, Bu. Oke, ya Mbak, sambil nge-review ngulang-ngulang. Tadi BEP itu ada berapa jenis, Mbak? Ya, ini ya. Ada 2, Bu.